Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendalami mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Terkhusus, kita akan membahas tema besar dari seluruh pertemuan kita, yaitu adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif manusia. Nah, teman-teman yang terkasih, diharapkan dalam materi besar yang akan kita dalami ini dapat menuntun kalian untuk memahami konsep, fakta, dan prinsip pada materi pembelajaran kita tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, teman-teman yang terkasih, adapun materi yang akan kita dalami bersama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, teman-teman yang terkasih, dalam pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian semua dapat menjelaskan pengertian apa sih hak asasi manusia itu, apa sih ciri hak asasi manusia, apa sih landasan hukum yang melandasi hak asasi manusia itu, dan apa saja macam-macam dari hak asasi manusia. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuh ya teman-teman, kita bersama-sama akan mendalami materi-materi tersebut. Oke? Nah, teman-teman terkasih, apa sih pengertian hak asasi manusia itu? Ketika kalian ditanya apa sih hak itu? Oke. Nah, hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Ingat ya, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, kalau kita ditanya apa sih arti kewajiban itu? Kewajiban sendiri dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ingat ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, berbeda dengan hak. Jadi, kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Oke, teman-teman? Nah, ternyata hak dan kewajiban itu ibaratkan dua sisi loh, dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dan kita melaksanakan kewajiban, maka kita juga mendapatkan apa? Mendapatkan hak kita. Demikian pula sebaliknya, jika kita menuntut hak kita, maka kita apa? Harus melaksanakan kewajiban kita. Oke, diingat ya, hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan harus sama-sama dijalankan. Oke, teman-teman. Nah, apa sih makna hak dan kewajiban asasi manusia itu? Kita lihat bersama-sama ya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat. Ingat ya, hak asasi merupakan hak dasar yang melekat dalam diri kita sejak lahir. Bahkan sejak kita belum ada di dunia, kita sudah mendapatkan hak itu, yaitu hak untuk hidup ya. Kemudian kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban yang tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya, dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, ingat ya teman-teman, jika kewajiban asasi tidak dilaksanakan, maka kita tidak dapat mewujud nyatakan, melaksanakan, bahkan menegakkan hak asasi manusia. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu mempelajari materi ini? Kira-kira apa ya yang penting dari materi ini? Nah, teman-teman, yang pertama kita perlu mengetahui dan memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, bagaimana kita mau melaksanakan tapi kita tidak tahu, kita tidak paham konsep hak dan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita paham, kita tahu konsepnya, kita dapat mempraktikkan konsep hak itu dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, terjadinya pertentangan atau konflik yang bersifat horizontal di negara ini ya. Jadi, kalau kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tidak bisa menyelesaikan pertentangan, kita tidak bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di negara kita tercinta ini. Nah, teman-temanku yang terkasih, HAM itu adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri kita ya, dalam diri manusia. Nah, dan tanpa hak itu kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Ini katanya Jan Matterson. Kemudian teman-teman, menurut ketetapan MPR ya tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati ya. Sifatnya kodrati itu sudah ada sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Itu yang dimaksud dengan kodrati yang seperti tadi di slide sebelumnya. Nah, dan universal sebagaimana karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kita, menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan kita, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak dapat diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun ya. Jadi kita tidak dapat mengganggu kemerdekaan orang lain, dan kemerdekaan kita juga tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain itu sendiri. Nah, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 ini tentang hak asasi manusia juga. Nah, hak asasi manusia itu diartikan sebagai berikut. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ya. Jadi ini adalah pengertian hak asasi dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 39. Oke, teman-teman. Kemudian pendapat dari para ahli mengenai hak asasi manusia. Yang pertama itu dari John Locke yang berpendapat hak asasi itu adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati ya. Oleh sebab itu kita tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Jadi kita sesama mau memiliki kekuatan seperti apapun, kita tidak dapat mencabut hak asasi milik orang lain. Jadi HAM itu memiliki sifat yang mendasar dan suci. Kemudian pendapat yang kedua ini dari Profesor Darji Darmo Diharjo yang berpendapat bahwa hak asasi itu adalah
hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada. Kemudian dari Jan Matterson, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia, ya. Kemudian pendapat dari Miriam Budiharjo yang berpendapat bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Nah, hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, gender, budaya, suku maupun agama, ya. Jadi hak itu dimiliki tanpa adanya perbedaan sedikit pun dalam pribadi-pribadi manusia. Kemudian pendapat menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, artinya hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Nah, kemudian undang-undang juga mendukung hak asasi itu sendiri dan mengartikan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Oke, teman-teman, jadi hak itu dilindungi, ya, dan wajib dihargai oleh setiap manusia, setiap pribadi, setiap dari diri kita. Kemudian teman-teman, mengenai ciri-ciri HAM sendiri. Yang pertama, HAM itu bersifat hakiki, yang artinya adalah hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat yang sudah ada sejak lahir. Kemudian universal. Nah, artinya dari universal ini adalah hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, ya, berlaku untuk semua orang tanpa memandang apa statusnya, apa suku bangsanya, apa gender dan perbedaan lainnya. Kemudian yang ketiga, hak asasi tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Maksudnya tidak dapat diambil dan tidak dapat diberikan kepada orang yang lain. Kemudian ciri HAM yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Ya, contohnya hak politik, saya bebas memilih presiden siapa saja yang akan saya pilih. Lalu hak ekonomi, saya mau memiliki pekerjaan apa dan sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih, sejalan dengan ciri-ciri HAM yang sudah kita simak bersama-sama, maka dapatlah kita katakan bahwa hak asasi manusia itu merupakan kebebasan dasar yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, dan dihilangkan, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, itu tadi teman-teman ciri-ciri dari HAM. Kemudian kita akan melihat landasan hukum dari hak asasi manusia. Yang pertama, Pancasila, ya, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Landasan hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga dari TAP MPR Republik Indonesia. Yang keempat, TAP MPR Republik Indonesia tahun 1998 tentang hak asasi manusia.
landasan hukum yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998, yaitu tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain. Selanjutnya, landasan hukum yang keenam itu ada Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang HAM. Kemudian, landasan hukum yang ketujuh yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1098. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 1998, yaitu tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, ya. Kemudian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu tanggal 10 Desember tahun 1945. Dan yang terakhir, Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993. Nah, teman-teman yang terkasih, ke-12 inilah adalah landasan hukum tentang hak asasi manusia, ya. Kalian cermati, kalian pahami, inilah landasan hukum tentang hak asasi manusia. Nah, teman-teman yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Saya harap kalian dapat memahami, dapat mengerti konsep-konsep, ciri-ciri, landasan hukum tentang hak asasi manusia, ya. Nah, untuk tugas pembelajaran yang akan kalian kerjakan, kalian dapat mencari kasus pelanggaran HAM dari media massa, ya, dari televisi, dari internet, atau dari manapun, ya, yang terjadi di Indonesia. Ingat, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, dan kalian tuliskan judul dari artikel tersebut. Kemudian kalian tuliskan tanggapan kalian atas kasus tersebut, ya. Jadi kalian mencari kasus pelanggaran itu, kemudian kalian tuliskan tanggapan kalian terhadap kasus tersebut. Nah, tugas tersebut dikerjakan dalam bentuk soft file dan dikirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Nah, untuk pengumpulan tugas ini, kalian dapat mengumpulkan tugas tersebut 1 minggu kemudian atau pada saat pertemuan yang selanjutnya. Jadi ketika saya memberikan materi untuk pertemuan kedua, kalian dapat mengumpulkan itu, mengumpulkan tugas minggu pertama. Misalkan sebelum jatuh tempo kalian sudah selesai mengerjakan, kalian dapat mengumpulkan, tidak apa-apa, masih saya terima, oke? Selamat mengerjakan, selamat belajar teman-teman, semoga Tuhan memberkati.